Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan pimpinan PKS Jakarta Timur, Pak Teddy Ramadanus, yang kalau ngomongin soal tenaga kerja lebih semangat daripada ngomong UMKM ya. Karena sumber UMKM dari hilangnya tenaga kerja gitu. Ya, kemudian yang saya hormati Ketua DPC PKS Pasar Bo, Pak Samsul Bahri, Ketua BPJE DPD Jakarta Timur, Ustaz Tajudin, kemudian Ketua BPJE DPW DKI Jakarta ya. Kemudian saya jarang ketemu, jadi jarang ketemu ya Pak ya. Sebenarnya di mana? Pasar. Oh, Masya Allah. Dan juga seluruh ketua BPJE se-Jakarta Timur. Sudah hadir berapa DPC nih Pak Tajudin? Iya. Dan semua teman-teman kayaknya banyak ibu-ibu yang juga pelaku UMKM ya. Tadi saya ditawarin masker, ada segala macam ya. Alhamdulillah ada sepuluh juga. Alhamdulillah. Juga yang kita sama-sama hormati tadi bahasanya Ustaz Tajudin ya, guru besar, bahasanya katanya guru besar di Jakarta Timur. Kaderisasi always ya, Ibu Dian Purwita. Kemudian juga ada Pak Rahmat di sini. Juga semuanya deh yang hadir, ibu-ibu, mohon maaf kalau tidak satu persatu ya. Ada Bu Ika juga yang baru datang ya katanya ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dipertemukan dan ini lesehannya BPJE se-Jakarta Timur ya. Alhamdulillah. Tadi perkiraan saya semua di BPC yang datang UMKM-nya juga diundang gitu. Tapi perwakilan ya, angkanya perwakilan. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur bahwa Jakarta Timur ini termasuk yang luar biasa UMKM-nya dibina oleh PKS. Ya, dan mungkin nanti Pak Hidayatullah kalau boleh saya tanya, di antara kan DPW ya, di antara se-DKI ini UMKM yang paling maju di mana? Jakarta Timur. Tepuk tangan dulu buat Jakarta Timur. Yang paling banyak membina UMKM itu Jakarta Timur ya. Alhamdulillah. Itu diakui oleh kesaksian dari BBC DPW ya, bahwa untuk UMKM Jakarta Timur yang paling maju. Pak Teddy lapor ya. Alhamdulillah. Dan kita tahu bahwa kontribusi UMKM ini terhadap perekonomian nasional ini nggak main-main. Jadi secara nasional itu perekonomian kita sesungguhnya ditopang oleh UMKM. Berapa UMKM yang menopang? Berapa persentasenya? 99,9% ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM. Hanya 0,01% ditopang oleh usaha besar. Tapi ini ada tapinya gitu. Kalau dipikir gitu ya, kan 99,9% perekonomian nasional ditopang oleh UMKM. Mestinya UMKM-nya ini dong kuat gitu ya. Tapi ternyata dari hasil penelitian dari Bank Dunia, betul memang usaha kecil itu menopang perekonomian nasional. Tapi usaha besarnya 0,1% itu yang mendapatkan akses 80% ekonomi nasional. Itu sebabnya UMKM kita belum banyak yang naik kelas ya. Jadi kita punya 65 juta unit UMKM di seluruh Indonesia. 65 juta unit di seluruh Indonesia. Dan yang kategorinya sudah middle ke atas, yang sudah menengah ke atas itu UMKM-nya itu nggak sampai 10%. Jadi ini tugas kita semua untuk bagaimana UMKM kita Indonesia itu banyaknya yang masih ultra mikro bahkan ya, pelakunya banyak ibu rumah tangga dan beberapa catatan lain. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kita betul-betul punya komitmen, PKS punya komitmen untuk memberdayakan UMKM baik di internal kader maupun di masyarakat. Dan kita tidak main-main karena UMKM adalah salah satu solusi yang paling nyata untuk bisa menjadikan masyarakat kita lebih sejahtera.
Dan memang kalau untuk ukuran secara makro, indikator negara maju itu jika 40% penduduknya adalah berwirausaha. Jadi kalau penduduk satu negara belum 40%-nya berwirausaha, itu belum bisa dikatakan sebagai negara yang maju. Kenapa? Karena kalau warga negaranya itu berwirausaha, berarti dia sudah bisa pertama menghidupi dirinya sendiri, tidak menjadi beban pembangunan. Yang kedua, dia bisa menyerap lapangan kerja yang berarti membantu pemerintah. Jadi kita berupaya untuk PKS Jakarta Timur ini betul-betul bisa lebih luas lagi di dalam memberdayakan UMKM. Terkait dengan peran anggota DPR atau anggota Dewan dari PKS Jakarta Timur untuk memberdayakan UMKM, alhamdulillah kita sudah mengakses tadi disebutkan oleh Ustaz Tajudin dari tahun 2020, karena saya baru dilantik 2019 akhir, ya, sehingga baru akses PSBI-nya itu tahun 2020, kemudian 2021 dan sekarang 2022. Perkembangannya alhamdulillah pada tahun 2020 karena baru belajar akses, itu kita bisa mengakses sekitar 750 juta rupiah total dari sekitar 70 unit UMKM, ya, Bika terlibat waktu itu. Kemudian 2021 meningkat alhamdulillah sekitar 500 unit yang sudah terbantu lewat program PSBI dengan nilai total sekitar 3M, ya. Dan 2022 ini yang mengejutkan, peminat dari masyarakat dan kader cukup banyak, sehingga pada tahun ini proposal yang masuk yang harus saya advokasi, karena memang proposal PSBI itu harus diadvokasi oleh anggota dewan, hanya bisa oleh anggota Komisi 11. Jadi memang anggota dewan yang bisa mengakses PSBI itu. Nah, tahun ini luar biasa animo di Jakarta Timur. Proposal yang sudah masuk yang harus saya advokasi itu jumlahnya 1054 unit. Sekitar 40 kelompok dengan jumlah 1054 unit. Yang sudah diproses oleh PSBI itu total ajuannya yang 1054 unit, data terakhir 6,5 M total ajuan yang kita ajukan kepada BI lewat PSBI. Ini kayaknya udah di atas plafon gitu, karena setiap pengajuan dari anggota dewan itu kan ada plafon batas atasnya, ya. Tapi kita mengusahakan. Saat ini di tengah tahun ini sudah diproses 295 unit, ya, 295 unit dengan total ajuan tuh 2,5 M. Itu yang sudah diproses PSBI dan sedang diajukan barang-barangnya, betul ya? Termasuk humas DPD PKS Jatim itu sudah mendapatkan survei dari PSBI. Jadi mana Mbak Tiwi tadi? Ya, 14 kelompok ya humas di bawahnya, kamera macam-macam semuanya itu sudah disurvei, sudah disedekah, sekarang sedang melakukan pengalihan barang. Jadi humas PKS sudah lengkap barang-barangnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dengan seperti ini tentu membahagiakan bukan hanya teman-teman yang mendapatkan, ya, dan sekarang ini 2,5 sedang dalam proses turun 295 unit, masih ada 700 sekian yang belum dapat, dan ini karena BI juga dinamis ininya, sekitar akhir tahun kita masih coba kejar, mudah-mudahan bisa. Dan kalau memang plafonnya tidak memenuhi untuk tahun ini karena sangat besar 6,M ya, itu baru satu anggota, baru saya doang yang ngajuin 6,5M. 2,5M itu sedang turun prosesnya, akhir tahun kita coba kerja dapatnya berapa. Yang belum bisa dapat tahun ini akan diajukan tahun depan, jadi menjadi waiting list untuk tahun depan. Jadi jangan kecil hati, saya mengusahakan semuanya dapat gitu. Kalau yang nggak dapat berarti ada syarat-syarat yang masih belum bisa dipenuhi, ya, seperti legalitas dan sebagainya. Mitra kita BPJE ini akan terus membimbing ya, insya Allah untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Jadi tahun depan kalau memang akhir tahun ini misalnya tidak bisa 790 sekian itu dapat, ya dapatnya hanya separuhnya akan langsung masuk list tahun depan, akan kita ajukan tahun depan. Jadi mohon bersabar, dan tentu ini yang tahun depan akan memenuhi kuota tahun itu, karena setiap tahun ada tadi ya plafonnya. Kita berharap betul-betul bahwa
bangkitnya UMKM ini benar-benar bisa membuat Jakarta Timur lebih powerful. Karena tadi ketika kader-kader itu dan masyarakat terbantu usahanya, jadi kita tidak memberikan uang, tapi memberikan pancingannya, punya pesanan untuk usaha, UMKM-nya bangkit, insya Allah mereka bisa menghidupi dirinya, menyerap lapangan kerja, dan insya Allah perlahan-lahan masyarakat akan bisa kita tingkatkan kualitas hidupnya. Jadi komitmen dari struktur dan juga anggota dewan ini satu kolaborasi yang luar biasa. Struktur PKS Jakarta Timur, ketuanya, sekretarisnya, seluruh bidang-bidangnya, BPJ-nya terutama, dan juga ALT-nya, kemudian juga seluruh kader juga mendukung, dan masyarakat juga yang menyambut ini. Mudah-mudahan ya ini satu keberkahan untuk Jakarta Timur, sehingga Jakarta Timur bisa bangkit, kemudian berdaya, dan kemudian menang insya Allah di 2024. Amin. Jadi UMKM ini program pemberdayaan UMKM dengan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dari anggota dewan ini menjadi salah satu tools kita, salah satu alat kita untuk bisa memenangkan hati rakyat, ya, memenangkan hati masyarakat Jakarta Timur. Ya, tentu ini tidak cukup karena memenangkan hati nggak cuma lewat perut gitu ya. Kita perlu memberikan cinta kita yang besar, kita perlu memberikan bimbingan-bimbingan, terutama bimbingan-bimbingan khas kita tuh. PKS dikenal sebagai partai yang agamis, partai yang islamis, yang kemana-mana ada pengajian gitu. Nah ini diharapkan kerjasama dari bidang kaderisasi juga untuk memfollow up masyarakat atau warga yang sudah kita bantu UMKM-nya. Ini jangan biarin aja, jangan cuma diambil KTA-nya doang, tapi bagaimana mereka ini bisa menjadi lingkaran-lingkaran kita, bisa menjadi pendukung kita, dan bisa ikut berjuang bersama-sama kita untuk memenangkan PKS 2024. Kan ada di sana ibu-ibu yang diundang pada hari ini, ya, yang tadi ngasih saya nastar, ngasih saya ini. Dan ada ibu juga, ibu bersedia Bu ya, bukan hanya menjadi anggota PKS tapi berjuang bersama PKS. Bersedia Bu? Bersedia? Serius Bu ya? Bersedia juga Kak ngajak tetangga-tetangga untuk berjuang bersama PKS? Bersedia, alhamdulillah, kan bahagia banget dengarnya ya. Jadi semua yang kita lakukan ini itu tidak terlepas dari upaya kita untuk bisa menjawab amanah Allah. Ya, amanah Allah kepada PKS untuk benar-benar mengurus warga dengan baik dan dengan mengurus dengan baik, mudah-mudahan Allah ridho, dan Allah ridho, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangannya kepada kita di 2024. Jadi ini upaya awal UMKM bersama dengan yang lain-lain ini, ya, yang saya sangat berharap UMKM itu bukan hanya diminta KTA-nya, tetapi juga dibina sesuai dengan manhaj kita. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan teman-teman UMKM ini ikut serta dalam kegiatan dengan PKS. Ibu mau ngaji kan dengan PKS Bu? PKS itu ciri-cirinya ngaji. Ya, jadi teman-teman UMKM ini langsung bisa ikut kegiatan termasuk pengajiannya, karena kalau pengajian PKS itu keren Bu. Dengan ikut pengajiannya kita bisa tahu apa sih tujuan PKS itu berjuang. Ya, jadi kalau tahu tujuan PKS berjuang, insya Allah makin cinta sama PKS, ya, insya Allah. Dan juga kalau makin cinta nanti bisa ngajak yang lain-lain. Jadi saya betul-betul berharap komitmen kita untuk UMKM ini menjadi salah satu tools kita untuk menjadi sarana-sarana pemenangan, dan insya Allah kerjasama dengan bidang lain masih dinantikan, terutama bidang kaderisasi, BPU dan lain-lain, merekrut ya bidang-bidang, karena banyak banget. 1054 unit ini jumlah yang cukup besar ya untuk mengajak mereka semua berjuang bersama dengan kita memenangkan PKS. Dan saya mohon maaf dan batin kalau selama ini kurang di dalam melayani teman-teman semua, termasuk kepada DPD Jakarta Timur, mohon maaf dan batin, kepada BPJ-nya, kepada kader-kader DPC semuanya, mohon maaf dan batin kalau selama saya menjadi anggota dewan 3 tahun ini masih kurang banget ya, masih belum maksimal di dalam memberikan pelayanan dan khidmat saya kepada teman-teman PKS Jakarta Timur. Doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kesehatan sehingga saya bisa lebih baik
lagi dan bisa lebih berkhidmat lagi untuk teman-teman Jakarta Timur, insya Allah. Dan saya apresiasi untuk acara hari ini, dan sering-sering aja Pak Tajudin ngadain seperti ini, terutama mengundang UMKM juga supaya ini bagian dari kita mempersatukan konsolidasi UMKM Jakarta Timur. Nah, ini kita perlu bikin konsolidasi UMKM Jakarta Timur. Di situ ada pameran, ada bazar untuk UMKM, dan ada award untuk UMKM berprestasi, insya Allah. Ya. Bisa direncanakan, ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah, semuanya diberkahi Allah. Nanti mohon maaf setelah ini mungkin saya tidak bisa lama karena ada suasana simak-simak di gedung, gedung yang pesertanya sudah menunggu, ya. Mudah-mudahan kita semua dikenal lagi dan kesempatan yang berbeda di konsolidasi UMKM Jakarta Timur. Amin. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.